jauh dari rasa malu, karena benar dia tidak pernah takut dan berani menampakkan diri. Begitu gagah, begitu meyakinkan, siapapun bangga melihatnya. Rintangan, halangan tak pernah dia takuti. Sekian hari atau bahkan mungkin sekian bulan, dia menyelesaikan kewajibannya, seluruh kecakapan dilalui. Tetapi apakah di ujung perjuangan ini dia dinyatakan berhasil atau tidak, lulus atau tidak? Maka adik-adik yang dinyatakan lulus, janganlah sombong dan bergembira tanpa mengesampingkan bahwa bisa saja di sebelah kirimu, di sebelah kananmu, dia bersedih karena tidak lulus. Begitu pula siapa yang perjuangannya belum berhasil, jangan bersedih. Karena esok, lusa, kesempatan untuk menjadi pramuka Garuda masih terbuka untuk dirimu. Dan kalau toh tidak berhasil, bukan tim uji itulah yang membuat dirimu lulus atau tidak. Dia hanya melaksanakan tugas. Karena berhasil atau tidak, semata-mata hasil perjuanganmu sendiri. Marah pada diri sendiri, kecewa pada diri sendiri, tapi bukan itu yang diharapkan pramuka sejati. Dengarkan. Surat Keputusan Ketua Korpi Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara nomor 52 tahun 2022 tentang pelantikan Pramuka Penggalan Garuda Korpi Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara tahun 2022. Ketua Korpi Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama, bahwa Pramuka Penggalan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah mengikuti seleksi Pramuka Garuda yang dilaksanakan oleh tim penguji Pramuka Garuda Korpi Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara. Kedua, Pramuka Penggalan Garuda sebagaimana tersebut dalam diktum pertama berhak menerima sertifikat Pramuka Garuda dan mengenakan tanda Pramuka Garuda. Ketiga, Pramuka Penggalan Garuda sebagaimana tersebut dalam diktum pertama berkewajiban mengamalkan Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka, selalu meningkatkan kemampuannya dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta membantu menggiatkan gugus depannya. 4. Surat keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kelak di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 15 September tahun 2022. Ketua Korpi Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara Aris Sudaryanto SPD MM ditandatangani. Lampiran surat keputusan Ketua Korpi Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara nomor 52 tahun 2022 tanggal 15 September tahun 2022. Pramuka Penggalan Garuda Korpi Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara tahun 2022. 1. Fitria Dian Rosita. 2. Panggih Setiawan. 3. Ari Budianto. 4. Ida Agus. 5. Wiwit Pratika. 6. Fajar Astuti. 7. Rofinatun Widianti. 8. Laili Nur Isnaini. Korpi Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara Aris Sudaryanto SPD MM ditandatangani. Lega sudah.
bahwa tanda tanya besar sudah terjawab. Bangga baru ada pada diri sendiri, sementara di tempat yang lain orang tuamu belum mengetahui berhasil atau tidak anakku. Jangan biarkan dia masih menyimpan rasa khawatir terlalu lama. Bisikan dia, cari dia, bisikan bahwa kau lulus, jemput, tuntun, tempatkan di kursi terindah. Jangan terlalu lama, kerjakan sekarang juga. Menuntun itulah yang biasa dilakukan oleh ayah dan ibunya. Siapa tahu, mohon Kak, bicaranya disenyapkan. Siapa tahu hanya baru pernah melaksanakan hari ini, menuntun orang tua, yang itu sudah biasa dilakukan. Berapa kali dan berapa lama orang tua menuntun, tapi baru kali ini kau lakukan. Keberhasilan hari ini jangan membuatmu sombong, dan itu juga karena buah karya upaya orang tua yang kau banggakan hari ini ada di depan. Berapa lama kau membebani, berapa lama kau membuat pundak kedua orang tuamu itu tertekan, tanpa pernah dia berkeluh kesah, tanpa pernah dia meminta dibayar. Ke pundak itu pula kau harus berani menyentuhnya. Rasakan bahwa disinilah selama ini aku membuat kedua orang tuaku menjadi tidak ringan. Ayahku yang bekerja terancam bahaya, entah dia sebagai sopir, penggergaji, tukang becak atau apapun, atau siapa tahu ibumu yang bangun pagi sebelum subuh sementara kau masih bermimpi tentang game, mimpi tentang bermain hari ini di ibumu yang sudah mulai bergerak di pundak itu. Karya besar hari ini muncul. Sentuhan rasa ini tak boleh terlalu lama. Orang tuamu tidak berharap anakku cengeng. Tunjukkan bahwa kau sudah terbiasa berdiri siap. Dan seperti apakah hari ini gagahnya putra dan putriku? Tunjukkan di hadapan ayah dan ibumu. Pandanglah jauh ke depan. Ayah, akulah putramu. Ibu, akulah putrimu. Gagah karena dirimu, berhasil karena dirimu. Andai saja kau tak pernah membimbing diriku, aku tak akan pernah seberhasil hari ini. Seperti apakah lelahnya orang tuamu? Beranilah bersujud, rendahkan dirimu sebagai pertanda hormat, sebagai anak yang menghargai dan jauh dari sifat durhaka. Sentuh kedua telapak tangan ayah dan ibumu. Rasakan di tangan yang berubah menjadi kasar itu hanya semata-mata karena digunakan untuk memperjuangkan dirimu. Ayah, ibu, aku menghormati dirimu. Katrina saja kan. Kemudian inilah adik-adikku sayang. Maka suara-suara yang tidak hilangkan. Kalau memang itu suara
hati kakak silakan curahkan. Tapi kalau bukan simpan. Rendahnya dirimu itu menandakan bahwa kau patuh dan hormat. Dan ingat bahwa sejak dulu yang paling mengkhawatirkan dirimu itu adalah ayah dan ibumu. Jangan sampai anakku sakit, jangan sampai anakku kedinginan. Dan aku akan selalu membersihkan anakku, memandikan, mencucikan kotorannya supaya dia tetap sehat. Cobalah hanya saat ini saja, satu celupan di air jernih dengan aroma bunga, sentuhkan di telapak kaki ayah dan ibu. Pada telapak kaki itu pula sekarang sudah terasa menjadi kasar. Ternyata bukan hanya telapak tangan itu saja, pecah-pecah. Ibumu yang dulu cantik, ayahmu yang dulu gagah. Kalau kau hari ini sudah berubah tidak seperti itu, tidak pernah kecewa, karena sudah ada buah hatinya yang hari ini sangat dicintai dan sangat dibanggakan. Dingin tidak boleh terlalu lama, seperti dulu orang tuamu tidak pernah membiarkan dirimu dingin terlalu lama. Maka biarkanlah orang tuamu merasakan bagaimana hangatnya kembali, seperti ketika ayah dan ibu menghangatkan dirimu kembali. Dan pada saat yang membahagiakan ini, beranilah berdiri tegak. Kata ayah dan ibu, anakku, kalahkan aku. Kau harus lebih gagah, kau harus lebih cantik, kau harus lebih pandai, kau harus lebih cakap. Kalau aku hanya bekerja seperti ini, derajatmu suatu saat kau harus jauh lebih bagus dari diriku. Kalahkan aku dalam segala-galanya. Dan cita-citaku bukan hanya sampai di titik ini. Teruskanlah cita-citaku. Maka anakku, menghadaplah ke arah tujuan. Bukan dalam makna membelakangi orang tua sebagai pertanda bahwa kau menomorduakan beliau. Tapi inilah saat yang menunjukkan ayah ibu, sudah masanya kau tidak terlalu lelah lagi. Akulah yang akan meneruskan cita-citaku. Upacara tradisi selesai, mohon kesediaan kakak untuk menyatakan adik-adik kita ini secara resmi menjadi pramuka penggalang Garuda. Cahaya matahari mengantar syukur kita. Bangga hati ini karena di hari yang indah telah lahir Garuda Teladan sebagai tiang negara pada langkah gagahnya, mengisyaratkan dia siap berjalan di tengah arena pengabdian. Berbahagia kita
di hari yang terpilih, menghadirkan teladan-teladan yang gagah di hati dan jiwanya, tertanam tanggung jawab untuk menjadi manusia utama. Dialah yang berdiri menanti perintah pembina. Kiranya Kak Arif Najib atas nama Ketua Kuartir Cabang Banjarnegara selaku pembina upacara berkenan menempatkan diri. Penggalang yang tangguh menjadi potret kemandirian diri yang luar biasa. Dari mulut dan hatinya tak ada kata lain selain kata siap. Siap. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak. Lapor upacara pemberian tanda pramuka Garuda siap laksanakan. Laksanakan. Bertindak utama menjadi kewajiban setiap praja muda Karana. Di setiap ucapan dan tindakannya berani dipertanggungjawabkan di bawah sang merah putih. Sang begawan yang bijak selalu tak lepas dari arena bimbingan, bahwa bergantinya generasi harus terjadi. Sebagaimana hari ini dia akan melantik 8 orang Garuda yang gagah sebagai pramuka penggalang Garuda. Dengarkan perintah dan sabdanya. Adik-adikku sekalian, kakak atas nama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Banjarnegara, sebelum kakak melantik adik-adik menjadi pramuka penggalang Garuda, berharap agar adik-adik selalu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pramuka Garuda, sikap dan perilaku keteladanan wajib selalu diutamakan, baik di lingkungan keluarga. Doa dipersilakan. Selesai. Selanjutnya saya persilahkan adik-adik memegang ujung sang merah putih dan letakkan di dada kiri tempat detak jantung adik-adik sebagai pertanda bahwa selama jantung masih berdetak dalam hidupmu akan selalu menjaga nama baikmu, nama baik gerakan pramuka, dan tetap berbakti sebagai seorang teladan kapan dan dimanapun kamu berada. Ikuti kata-kata kakak. Trisatya. Demi kehormatanku. Aku berjanji bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, menolong sesama hidup, mempersiapkan diri membangun masyarakat, mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati dasar Dharma Pramuka. serta menepati dasar Dharma Pramuka. Berdasarkan kesediaan dan pengucapan janji Trisadia adik-adik, maka kakak merestui dan melantik secara resmi sebagai Pramuka Penggalang Garuda dan berhak memakai tanda Pramuka Garuda. Semoga dengan dilantiknya adik-adik sebagai Pramuka Penggalang Garuda menjadikan adik-adik berbuat kebaikan dan menjadi tauladan dimanapun berada, serta selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sang Merah Putih telah menjadi saksi lahirnya Sang Pramuka Penggalang Garuda sejati. Makna berani dan sucinya mesti tetap dijaga dan disimpan selayaknya simbol kebesaran negeri tercinta. Sebutan Pramuka Penggalang Garuda telah disandangnya. Bukan hal yang rendah, tetapi sebaliknya menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negaranya. Maka Bapak dan Ibu yang telah membesarkannya berkenan menyematkan tanda harian Pramuka Garuda sebagai perlambang bahwa di dada putra-putrinya tersimpan amanat mulia. Bapak Ibu dimohon menempatkan diri di hadapan putra-putrinya. Begitu hormatnya Ketua Kuartir Cabang Banjarnegara terhadap orang tuamu, maka wewenang menyematkan tanda Pramuka Garuda hari ini dipercayakan kepada orang tuanya sebagai tanda bahwa Ketua Kuartir Cabang menghormati orang tuamu. Anakku, sekarang kamu sudah dijadikan tetaplah jadi teladan buat adik-adikku, jadilah anak yang bertakwa pada orang tuamu, pada agama, nusa dan bangsa. Ayah dan ibu sebagai wakil dari Ketua Kuartir Cabang, sematkan di dada putra putri Bapak Ibu sambil memberikan pesan yang Bapak Ibu harapkan. Dan adik-adikku, tanda Pramuka harian ini bisa tetap berada di dada atau tidak lama kemudian dicabut, maka mohon kepada Bapak dan Ibu sebagai wakil pengamatnya para pembina di rumah senantiasa melaporkan perkembangan sifat dan watak putra-putrinya. Apabila dia menjaga keteladanan,
TPG itu tetap berada di dada. Tetapi apabila keteladananmu menurun, tanda pramuka itu harus dicabut, disimpan di gugus depan. Adikku sayang, bukan hanya itu hak yang harus kau peroleh. Pada hari yang berbahagia hari ini, di lehermu harus bertengger sang Garuda dengan tinta merah putih sebagai pertanda bahwa lencana pramuka Garuda harus kau terima pada saat ini. Maka kakak ketua kuartir Ranting Batur atas nama ketua kuartir cabang mengalungkan tanda pramuka Garuda. Hari ini menjadi pertanda bahwa di kuartir Ranting Batur hadir 8 pramuka penggalang Garuda. Dan pada kesempatan yang berbahagia hari ini juga, Ketua Majelis Pembimbing gugus depan SMA SMP Negeri 1 Batur melanjutkan pengalungan rencana pramuka Garuda atas nama Ketua Kuartir Cabang. Di bawah kepemimpinan Kamabigus ini pula, hari ini 8 pramuka penggalang Garuda ini lahir dan menjadi contoh bagi kita semua dan adik-adik seluruhnya yang menyaksikan bahwa kau harus mengikuti jejaknya. Kemudian pada hari ini juga di tempat yang sama ini pada dasarnya dilantik 8 pramuka Garuda berasal dari SMP Negeri 1 Batur dan SMP Negeri 2 Batur. Maka masih atas nama Ketua Kuartir Cabang, Ketua Majelis Pembimbing gugus depan SMP Negeri 2 Batur berkenan menyerahkan sertifikat pramuka Garuda. Bukan di tangan-tangan pemimpin ini saja pramuka Garuda muncul. Maka atas sentuhan para pembina di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Batur ini, para pembina juga berkenan melanjutkan penyerahan sertifikat. Seluruhnya bangga, dan di tangan kekar ini pula mereka masih atas nama Ketua Kuartir Cabang melanjutkan penyerahan sertifikat pramuka Garuda. Ingat adikku sayang, lencana pramuka Garuda ini hanya boleh kau pakai di 4 kesempatan. Yang pertama, ketika hari ulang tahun kemerdekaan RI upacara dilaksanakan, hadirlah berseragam pramuka dengan lencana pramuka Garuda ini ada. Apabila kau tidak hadir, kesempatan pertama hilang. Kesempatan kedua hanya boleh digunakan ketika upacara hari ulang tahun pramuka setiap tahun. Hadir, kenakan lencana ini, dan mintalah kepada pembinamu apabila upacara tiada dilaksanakan, kesempatan itu pun kau hilang. Kesempatan yang ketiga, ingat, ketika adik-adik di belakangmu suatu saat menerima anugerah hal yang sama seperti ini, hadirlah, saksikan kalung ini berada di lehermu. Kesempatan yang keempat hanya boleh dikenakan ketika kuartir menugasinya. Apabila di kesempatan yang berjumlah 4 ini kau abaikan, lencana pramuka Garuda ini tidak pernah
berguna apapun sebagai tanda bahwa kau lalai. Kata bangga tak akan berhenti. Tetapi harus ingat bahwa di arah jalan yang akan kita tempuh masih menunggu sulaman tindakan kebaikan. Dan sore ini harus menutup kisah lahirnya 8 pramuka penggalang Garuda. Sang Garuda sudah menerima amanah. Pemberian tanda pramuka Garuda telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kali tukar kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Orang tua tidak usah. Tegak. Gerak. Kita teruskan, nanti respon terakhir. Tiada ragu saat terjun di sebuah arena, maka tiada ragu pula kakak pembina meninggalkan arena upacara setelah lahir Garuda generasi mudanya. Akhirnya matahari yang mulai ke barat menjadi isyarat agar kita tak pernah lupa dari mana kita berangkat dan dari mana kita pulang. Selamat jalan, sampai jumpa esok hari. Kita bangga, semua bangga, dan semua ingin pramuka Garuda lahir dan lahir terus menerus dengan tekad untuk itu terungkapkan lewat jabat tangan. Selamat untuk Sang Garuda. Seluruh yang pada hari ini ikut bangga sebagai para pemimpin, dia berkenan memberikan ucapan selamat terutama kepada Bapak Ibu yang telah memiliki putra putri kebanggaan. Kakak sekalian, masih ada episode yang perlu diamati, Kak? Mereka sekalian masih episode yang menarik, masih, Kak? Nanti saja. Karena jika adiknya atau kawannya ikut, boleh memberikan jabatan. Tahan dulu, Kak, ini tidak dilaksanakan. Selamat Ibu. Pukulan bisa dan rasa sakit sesungguhnya di kehidupan bisa jauh lebih sakit dari ini. Dan Bapak, apabila putra Bapak ini menurun ke tenaganya, pukulan dia dan tidak membuat anak-anak kita menjadi hilang semangatnya. Dia harus tidak boleh cengeng, dia harus tangguh, dia harus kuat, dan dia tidak pernah boleh mundur ketika ketemu rintangan. Selamat Bapak Ibu. Biasanya kan ini tinggal episode foto ya. Oke. Setelah selesai. Kemudian ini Kak, biasanya kami jadi dong tutup mata mungkin dan orang mungkin nang ini saya gawe dan pada mapan nih lu. Itu contohnya. Tutup matamu mungkin saya akan buka orang. Ingat bahwa penghasilan bukan dari buah hasil usahamu sendiri-sendiri. Sehingga bukan siapapun, tapi kan kue orang tegak orang. Bukan Bali itu kok bisa orang berhenti stop. Nah, ingatlah dengan siapapun yang sudah membuatmu sukses dan kalimat turunkan manapun, maka
sebagai tanda bahwa kau siap melanjutkan mempertahankan upaya kebaikan. Ketika saya mengatakan balik kanan, lakukan bersamaan dengan buka matamu. Kau ini bareng karo kediur ini saja. Balik kanan, gerak. Lakukan